Oke, jadi kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah power supply. Ini adalah power supply keluaran dari Alinco ya. Alinco itu adalah brand Jepang, jadi itu ada Jepannya di sini. Dan dia itu tipe power supply-nya ini ya, DM30. DM30 ini merupakan power supply switching ya, tuh switching power supply. Nah, power supply switching tuh dia mempunyai keunggulan dia lebih ringan dan lebih kompak ukurannya dibandingkan power supply trafo ya. Ya, jadi ini kompak sekali ukurannya dan ringan sekali. Nanti kita lihat. Oke, kita lihat dulu packingnya. Ini kardusnya berwarna coklat dan didominasi oleh tulisan warna ini agak biru-biru gelap, hitam gitu ya. Dan di sini tulisannya sama ya, tuh mukanya sama, juga sama. Beda di sini ada kayak ini ya, ada speknya dikit. Dia inputnya AC 230 volt, 9 sampai 15 volt output, sama 30 ampere maksimal output dan 20 ampere continuous output. Oke, ini ada hologram tan asli dari distributornya LKJA ya. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini kan udah itu aja sih ya tulisannya. Kita bukanya di sini ya. Ini ada tuas di sini, kita slide. Nah, segitu buka set. Nah, kita lihat dapat apa aja ya. Oke, jadi ini kita dapatkan ketika kita membeli power supply Alinco DM30 ya. Nah, teman-teman kita lihat di sini kita ada dapat kartu garansinya ya. Ini power supply ini garansinya 6 bulan ya, which is ada spare part. Dan lalu kita dapat buku manualnya nih, section manualnya kita lihat. Nah, di sini ada spesifikasinya. Dia ini tipenya yang DM30G ya. Jadi emang disesuaikan untuk pasar Indonesia ya. Karena dia inputnya membutuhkan sekitar 230 volt AC ya. Kalau Indonesia udah 20 ya, pokoknya range segitu ya. Jadi emang udah cocok dengan pasar Indonesia. 220 bisa juga nih. Lalu dia outputnya bisa dari 9 sampai 15 volt ya. Jadi bisa diatur dari 9 sampai 15 volt. Di sini ada pengaturannya, nanti kita tunjukkan. Jadi DC ya itu. Lalu dia bisa sampai 30 ampere maksimal dan 20 ampere continuous. Dan dia juga fuse-nya pakai yang 5 ampere ya. Karena emang untuk pasar Indonesia. Dan kita lihat nih, dia beratnya 1,6 kilo. Karena di dimensinya kecil ya, ringan sekali tuh. Itu untuk ukuran power supply sangat ringan ya, 1,6 kilo, sekitar 1,6 kilo. Dan kita ukur aja langsung dimensinya ya. Kita lihat nih. Nah, dia lebar ya dari sini ke sini itu sekitar 15,5 cm ya. 15,5 cm. Dan tingginya dari sini ke sini, dari bawah ya, dari bawah sampai sini itu sekitar 7,5 cm. Dan untuk panjang ke belakang, nah panjang ke belakang itu dari sini ke sini itu sekitar 20 cm ya. Oke, jadi emang ini kompak sekali, termasuk kompak ukurannya. Langsung aja kita coba nyalakan ya sekarang. Ini kita dapat kabel ya, kabel cordnya nih. Ini kabel powernya panjangnya sekitar, coba kita ukur ya, 1,5 meter ya. Jadi panjangnya kita dapat kabel powernya itu sekitar 1,5 meter ya. Ya, ini kita singkirin dulu aja deh. Ini kita udah colokin ke power ya, power supply-nya, dan langsung aja kita coba nyalain ya. Di sini ada switch-nya, on off-nya di sini. Kita coba nyalain. Nah, langsung display digitalnya nyala ya. Nah, karena ini digital display, jadi kita kelihatan tuh voltasenya ada berapa dan ampere berapa ya. Nanti ampere arusnya yang keluar berapa nih, kita ketahuan juga nih nanti kalau udah ada dicolokin ke perangkat ya. Dan ini voltasenya bisa kita adjust. Nah, adjustnya tuh di sini nih ada tuas ya, ada knob, kita putar-putar kita bisa naikkan nih. Berarti kalau dari display ini kita paling rendah itu bisa dari 7,9 volt ya mulainya ya. Lalu kita bisa naikin pelan-pelan, kita bisa naikin terus sampai 15 volt ya. Jadi minimalnya bisa dari 7,9 dan maksimalnya sampai 15 volt tuh. Udah mentok ya nih. Dan nanti kelihatan juga arus ampere. Kalau ini biasanya digunakan untuk rig ya, radio komunikasi rig, bisa juga untuk SSB, bisa juga untuk repeater ya. Nah, nanti begitu udah ada beban, nanti ampere baru kelihatan nih. Nanti ampere juga naik nih. Arusnya berapa sih yang ngalir? Nah, ini bisa sampai 30 ampere maksimal. Dan kalau continuous itu bisa sampai 20 ampere. Nah, di sini juga ada fitur, misalnya nih, kita kan kalau buat di radio komunikasi rig ya, mobil radio ya. Mobil radio itu biasanya kebutuhannya 13,8 volt. Nah, ini udah ada shortcutnya di sini nih. Misalnya kita dari sini nih, malas ngepasinnya. Nah, kita bisa langsung aja tuas di sini kita naikin nih. Tek, ini udah di-adjust langsung ke 13,8 volt. Langsung kan voltasenya di 13,8 nih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi udah emang diciptakan khusus untuk itu. Jadi udah di standby di 13,8 volt. Soalnya mostly kebanyakan perangkat itu mainnya di 13,8 volt ya kebutuhannya. Lalu di sini kita turunin lagi. Nah, kita turunin. Nah, lalu kita lihat di pojok kanan ini ada noise offset ya, tulisannya ini ada knob noise offset. Nah, ini noise offset ini untuk mengatur ya volume ya, mengatur suara ya yang basic yang ditimbulkan oleh sirkuit ya. Jadi ini kita bisa adjust ya. Tuh.
Kalau misalnya berisik, nah kita bisa adjust di sini nih. Duh, berisik nih. Tapi ini tergantung ya, tergantung frekuensi, tergantung apapun, ada banyak faktor ya. Langsung aja kita lihat apa aja sih ya. Ini soketnya ya, soket untuk nyolok ke sininya. Jadi ada dua kalau DM30 ini ada dua input ya, depan dan belakang. Kalau depan model seperti ini yang merah yang plus, ini yang minus ya. Tuh ada plus minus ya, yang hitam yang minus. Nah, colokannya seperti ini. Kalian bisa lihat, sini yang depan ya, colokan depan. Ini 30 ampere maksimal juga bisa. Lalu kita lihat bagian samping. Bagian samping itu ada kisi-kisi ya. Kisi-kisi buat pendinginan. Di kiri kanan sama ya. Tuh ada kisi-kisi pendinginan. Nah, kalau bagian atasnya halus saja tuh. Bagian bawahnya juga halus saja. Ini sini ada karet. Ada karet biar nggak ini gerak-gerak ya. Biar nggak licin. Dan kita lihat bagian belakangnya. Nah, di sini udah ada lubang fan ya. Fan-nya besar sekali. Jadi kalau power supply ya namanya berhubungan dengan listrik pasti power ya. Power itu ada energi ya, menghasilkan energi dan pasti akan panas juga. Nah, di sini ada fan-nya buat sirkulasi udaranya tuh dari sini nanti keluar. Tuh, ya begitulah. Dan di sini untuk input yang belakang ya. Jadi ada dua output ya. Output depan, output belakang. Output belakang model seperti ini. Jadi ini bisa dibuka ya. Bisa dibuka, nanti dijepit gitu kan. Tuh dijepit, dijepit juga nih. Jadi dilihatin terus dijepit. Nah, ya tergantung kalian penempatannya di mana. Kalau mau dari depan berarti lewat depan. Kalau biar rapi di belakang, nah di belakang bisa juga dari sini. Jadi model seperti ini. Ini juga depan belakang sama ya. Bisa 30 ampere maksimal. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Ya ini rig yang sangat compact sekali. Oke, kita coba matiin ya sekarang. Kita coba matiin. Nah, dia ada delay karena dia ada power, masih sisa power kan dia. Set, baru mati. Oke, jadi sekian unboxing dari power supply Alenco DM30G. Ya, ini merupakan power supply switching dimana ukurannya sangat kompak dan ringan ya. Nah, kalau kalian tertarik kalian bisa cek di toko kami, JD Corner, ada di Tokopedia dan Shopee. Link ada di deskripsi ya. Pokoknya tenang aja, barang-barang kami jual pasti baru, original dan bergaransi resmi tentunya. Nah, kami juga akan bantu after sales service-nya, jadi jika ada apa-apa, tinggal hubungi kami akan bantu proses klaimnya sampai beres. Pokoknya worry free lah. Oke, jadi gitu aja ya. See you in the next video. Cus.